pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, berjumpa kembali dengan kami podcast Makenda Pasti Mantap yang selalu semakin mantap dari hari ke hari. Oke guys, kali ini Bu Devi tidak sendiri lagi. Ada narasumber yang luar biasa yang perdana menginjakkan kakinya ke SMK Bondowoso. Dan langsung Bu Devi tembak untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Oke, coba Oke, siapa nama mereka? Mereka adalah siswa baru SMK Negeri Bondowoso yang sudah diterima di SMK Bondowoso di tahun pelajaran 2025-2026 dan sudah mengikuti kegiatan MPLS selama 5 hari. Oke, 5 hari. Oke, dari 5 hari itu apa saja ya sih yang sudah mereka lalui gitu ya? Apa saja yang sudah mereka alami dan apa saja yang bisa mereka ceritakan suka dukanya bagaimana dengan MPLS dan harapan kedepannya itu bagaimana? Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu kepada mereka berdua. Kita mulai dari yang cowok ya. Oke, silakan, monggo Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Elmi dari SMP 5. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berdan Petrani Rahmat, biasanya aku dipanggil Lian. Aku adalah angkatan 10 dari lulusan angkatan 10 dari SMP IT Bidang Desain Cemerlang Bondowoso. Oke, SMP 5 Bondowoso dan SMP IT Bondowoso. Oke ya. SMP KT yo? Iya, Bukan dari SD kan? Ya sudah. Satunya adalah Mas Randy dan satunya adalah Mbak Lian. Yang luar biasa, mereka berdua kesini memilih SMK 2 Bondowoso. Kenapa alasannya ya? Sampai mereka pingin banget gitu di SMK 2 Bondowoso. Kita kupas tuntas alasannya berikut ini. Oke, coba Mas Randy coba jelaskan. Iya. Kenapa sih alasannya kok memilih SMK 2 Bondowoso sebagai sekolah lanjutan dari SMP itu? Karena mungkin ini jurusan perhotelannya yang saya minati. Oke. Kita kerja di kapal pesiar. Sip, mantap. Keren. Di kapal pesiar, keren. Harus muji gini biar keren gitu ya, biar keren gitu ya. Oke, Mas Randy pingin cita-cita menjadi bekerja di kapal pesiar. Siap-siap jadi Bang Toyib dong ya. Ini ya, sebuah lagu gitu ya. Oke saja. Apa sih alasannya kenapa memilih SMK 2 sebagai tujuan masuk SMA? alasan saya masuk SMK 2 karena SMK 2 adalah sekolah yang memiliki jurusan yang saya minati yaitu desain dan tata busana. Kenapa sih saya memilih desain dan tata busana? Karena sedari kecil saya sudah memiliki ketertarikan pada dunia fashion Oke, sip, mantap. dan menjadi fashion designer. Oke, good. Kita seperti gitu ya. Ya, karena sebenarnya sudah memiliki aku pengen ini loh, aku pengen itu loh. Dan sekarang saatnya SMK 2 bisa membuka jalan kalian untuk bisa menggapai itu. Pastinya. Ya opo carane ya harus lebih concern lagi meningkatkan kompetensi kalian di bidang masing-masing. Siap ya? Oke, kita lanjutkan saya lagi ya. Salah kan? Salah, mohon maaf. Udah 5 hari lupa lagi MPLS-nya nih ya, jalan yang lupa, yang belum mendaftar boleh langsung mendaftar. Kita masih buka karena masih pendaftaran kita mahasiswa masih ada beberapa yang menyusul lagi untuk daftar, silakan langsung ke SMK Bondowoso. Oke, selanjutnya, nah kemarin kan udah 5 hari nih MPLS ya. Iya. Sudah banyak cerita-cerita indah, pastinya sudah banyak cerita-cerita menarik gitu ya, suka dan duka seperti apa. Menurut kalian seberapa pentingkah MPLS buat kalian? Mas Randy dulu dah. Menurut saya penting banget ya buat agar kita gimana ya? Kita biar lingkungan sekolah itu dan tidak asing sama lingkungan sekolah. Interaksi dengan teman-teman betul ya. Terus gimana Mbak Lian melanjutkan? Untuk saya kan kita dari sekolah yang berbeda-beda, jadi kita pastinya nggak kenal satu sama lain. Nah, yang tanya itu MPLS dibuat
Karena kita beda karakter, jadi kadang Oke. ada yang tidak sefrekuensi gitu lah ya. Asik, tidak Biasanya sefrekuensi. jadi Keren. kita coba untuk bergaul, Heeh. dan itu penting sih buat nanti ke depannya di sekolah kan jadi kayak saling menyapa gitu. Oke. Dan mungkin kalau ada itu kan termasuk memperluas relasi kita. Siap. Artinya kan katanya gini ya Mas Randy ya, Iya. tak kenal maka tak sayang. Aduh. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang ya. Bener. Cekidot ya. Ingat cekidot, ingat bapak sebentar ya. Iya, artinya dari tagline-nya sudah jelas MPLS Ramah 2025. Ramah yang bagaimana yang sudah kalian alami selama 5 hari ini? Kak Nendi dulu? Kakak OSIS-nya ramah banget. Oh kakak OSIS, oke. Kemudian? Guru-gurunya semuanya yang menjelaskan asik-asik dan Asik. menarik. Menarik ya. Materinya juga gimana? Wah, bagus sekali. Bagus. Karena kalian biasanya begini, yang kemarin dia tahunya itu ada bapak mas polisi. Apa lagi ya gitu. Itu juga bisa menarik perhatian ya Lian tentunya. Sini gimana? Iya, MPLS Ramah yang dirasakan itu gimana? pastinya kita kan untuk pertama kali ketemu pasti kita menunjukkan sisi yang terbaik di depan semua orang ya. Jadi semuanya ramah banget, guru-gurunya friendly banget semuanya. Kakak OSIS-nya membantu kita banget gitu. Terus guru-gurunya materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat. Terus kadang dikasih, bisa kita bertanya, kita bisa menjawab. Kadang kan dikasih hadiah. Reward ya. Reward. Oke. Kalian di SMP udah jadi pengurus OSIS belum? Pernah. Oke. Selamat melanjutkan pendidikan di SMK 2 Bondowo selanjutnya ya. Bagus. Karena belajar berorganisasi penting nak. Jadi itu berkelanjutan. Apalagi kalian di dunia SMK, budaya kerja, lingkungan kerja itu sangat dibutuhkan. Sangat membutuhkan yang namanya belajar organisasi. Sudah siap ya? Ya. Siap. Oke, kita lanjutkan. Terus, apa sih pesan dan kesan kalian ketika MPLS ini? Satu-satu dah. Mas Randy deh. Pesan saya ya tetap semangat dan jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Kalau mungkin ya semua ada lelahnya. Iya, betul. Lagi udah 5 hari ya. Katanya bahasa Madura itu mau to the cook. Gitu ya. Terus kebanyakan semangatnya tetap berusaha memberikan terbaik ya. Pesan saya ya gimana ya? Aduh, kesannya. Ojo-ojo kesan itu si kakak itu cantik ya Bu. Kesan di mana ya Bu? Kalau udah selesai MPLS sebelum kayak Bu PDKT boleh selama masih batas yang wajar. It's normally ya, manusiawi gitu ya. Iya. Terus kamu pikir apa? Karena SMK 2 itu pinginnya kamu mau gimana? Selama 3 tahun ke depan, harapanmu kamu di SMK 2 pinginnya seperti apa sih? Kayaknya ya berlebih berkarakter lah. Karakternya gimana? Ramah, baik, dan sopan. Asik, sesuai dengan budaya kerja kita di industri perhotelan tentunya ya. Betul. Jadi etika, komunikasi, semuanya tidak hanya perhotelan, tidak hanya kuliner, semua jurusan. Ada berapa kita jurusannya? SMK 2. Mas aja. Tapi sana. Oke. Hotelan, kuliner. Oke, ya benar ya. Benar. Jadi semuanya ini karena kita di bidang pariwisata, maka kita harus benar-benar etika budaya kerja harus benar-benar diterapkan ya. Jadi karena seperti ini mau tetap ditingkatkan terus, nanti ke depannya harus lebih melesat lagi. Gimana harapan apa yang kalian inginkan? Jika kalian sudah masuk sini melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun, apa pinginnya? Harapan saya setelah di sini tentunya ingin lebih berprestasi lah. Saya pengen lebih aktif di sekolah, salah satunya di OSIS apalagi ya. Terus ingin Meningkatkan skill yang saya punya tentunya gitu. Kan ini ya desain dan produksi busana ya ini ya. Oke. Jadi
sudah sesuai dengan minatnya sendiri. Iya. Nah, pesan Bu Devi, ayo sudah sesuai dengan minat sendiri, tidak ada paksa dari dari pihak manapun. Sekarang PR-nya kalian bagaimana meningkatkan kemampuan kalian untuk bisa melesat. SMK itu ada 3, udah jelaskan ya. Ada tagline SMK. SMK itu adalah BMW. Apa itu, Udah Bu? pintaran? Materi belum? Belum. Oke. BMW itu adalah bekerja, melanjutkan dan usaha. Ya, diingat. Jadi SMK boleh. Bu, kalau SMK itu katanya nggak bisa kuliah. Siapa bilang? SMK 2 itu sudah menaruhkan beberapa alumni yang udah kuliah di UNESA, di UM. Itu jadi jangan khawatir. Harapannya emang bekerja. Ya, ketika kalian sudah konsentrasi, sudah di konsentrasi kaliannya, kemarin ada PKL tuh. Ada PKL atau namanya praktek kerja lapangan. Kalau seandainya perusahaan itu sudah bikin kalian bekerja, diterima di situ, berangkat toh. Bu, gak ujian, Bu. Aman. Wih. Nah, karena ini tagline-nya BMW, bekerja, melanjutkan dan Usaha. perhotelan, kalau wirausaha monggo. Buka homestay. Nah, keren kan? Keren. Buka aja butik di rumahnya, butik berlian gitu ya. Keren ya. Sudah siap ya untuk mencurahkan segala keringat dan air mata di SMK 2 Bondowoso? Siap. Oke, kita mulai kita kerja. Salah lagi kan? Pokoknya kalau salah lagi silver queen untuk Bu Devi ini ya, berdua ya. SMK bisa, SMK hebat. Aja ya semuanya ya. Semuanya jangan lupa, ini tadi kita sudah ngobrol banyak dengan para siswa baru yang mereka akan mencari pengalaman lebih di SMK 2 Bondowoso, bagaimana mereka meningkatkan kompetensi mereka di bidang masing-masing, dan kita lihat setelah 3 tahun ke depan mau jadi apa mereka. Masa depan mereka akan ditentukan mulai hari ini sampai 3 tahun ke depan. Yang belum join, ayo silakan join SMK 2 Bondowoso. Kita memiliki 4 konsentrasi kalian yang semuanya luar biasa. Sekali lagi SMK punya BMW. Tadi lanjut dan gembira artinya keterampilan itu di SMK benar-benar akan ditingkatkan. Harus belajar mandiri. Siap ya? Siap. Keren. Ada lagi nggak ya? Kita ngobrol yang lain berarti ya? Boleh, Bang. Oke. Kakak konsisnya gimana menurut kalian? Menurut saya dulu nih ya. Nah, soalnya kan kita temanya no bullying ya. Iya. Terus kakak sama gini, aduh Bu, kita harus lemah lembut begini kan, tidak boleh begini-begini. Memang tuntutnya seperti itu. Dan kalian merasakan seperti apa? Kalian dulu. Menurut saya ya. Si taksir, Ren? Apa? Ada yang ditaksir? Tadi dong, ada. Ya, Bang. Mungkin ya kakak asisnya. Boleh disebut nih, Bu? Ya, kita sebut sedikit ini. Ini curhatan hati kalian. Ayo, betul secret ditonton banyak orang ternyata ya. Jujur yang sangat sih dari kakak salah satu siswa itu Grace. I see. Kenapa ini Kak Grace? Karena Inspirasi apa? Apa yang buat kamu terinspirasi dari Kak Grace? karena dari playlist lagunya mungkin stylenya sama auranya. Pinter kontren. Model. Adalah Ekowisata 2024 Jawa Timur, dan kemarin dia di nasional mendapat predikat, lupa udah mohon maaf Grace, mohon maaf ya di spill ya. Jadi memang Kak Grace dari Kak Albion adalah putra putri Ekowisata 2024 yang kemarin di nasional mereka bertarung di Bali. Wow. Nah, kalian juga bisa melanjutkan nanti itu, silahkan ya. Iya. Kemudian kalau Lian sendiri gimana? Kakak-kakak OSISnya wah mantap banget sih, seperti semangatnya pasti mantap. Ini banget, suka banget sama kakak-kakak OSISnya. Enggak, mukanya ramah-ramah banget. Pokoknya
friendly semuanya lah. Oke, ada di-spill sedikit mungkin yang menginspirasi Lian dari kakak usianya siapa Yang dan kenapa gitu? Yang menginspirasi saya adalah banyak sih. Mhm. Kan banyak banget kakak-kakak OSIS yang berprestasi seperti yang menjadi duta gitu. Salah satunya Kak Erza. Oh siap. Nah, Betul. Oke. Kita adalah salah satu duta pariwisata ini. Jawa Timur. Ya benar. Oke. Jadi saya ingin mengembangkan bakat saya seperti Kak Erza nantinya menjadi duta pariwisata, insya Allah kalau bisa. Oke, luar biasa. Harapannya kalian nanti akan menjadi inspirasi untuk adik-adiknya ke depan ya. Iya. Nah, bisa mencetak prestasi sebanyak-banyaknya. Oke. Oke. Saja yang bisa kita kupas tuntas di acara podcast Smakenda kali ini bersama siswa baru yang luar biasa. Jadi mereka akan kita akan buktikan mereka akan menorehkan prestasi apa untuk tahun-tahun berikutnya untuk Smakenda Pasti Mantap. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Smakenda Pasti Mantap selanjutnya. Tentunya tetap bersama kami di sini bersama sang tim yang selalu hebat gitu ya. Ada Mas Muju juga dan ada teman-teman yang lain yang mempersiapkan semuanya. Kita mulai lagi tagline-nya SMK dulu ya. Jangan lupa lagi lo ya. Iya Bu. Pasti